mungkin seperti apa sih Bang kemarin kan putusan Iklima tapi akhirnya ditunda Bang. Udah. Ya, mungkin Abang melihat putusannya seperti apa sih Bang Iya, Iklima? saya mendapat bocoran putusan Iklima Hakim itu nanti akan jatuhnya percobaan. Udah banyak lah data-data yang saya kumpuli, nanti pada waktunya itu kalau kita anggap penting ya kita ledakin kan. Kemudian saya nanti akan divonis bersalah gitu ya. Ya kita lihat aja. Saya sudah katakan bahwa sangat tidak pantas ada dua orang yang berzina dan dua-duanya sudah mengakui perbuatannya. Lalu kemudian yang melakukan perzinahan itu dituntut 6 bulan. Lalu saya sebagai pengacara yang dapat dibuktikan sedang beracara dengan ada surat dari DPN Pradi Bersatu, kemudian menyatakan saya dalam melakukan tugas profesi sebagai seorang lawyer dengan itikat baik, malah dituntut 2 tahun. Ketika kemarin ditegaskan oleh JPU untuk menjawab dari pledoi saya dalam replik mereka, mengatakan bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri dengan menggunakan screenshot percakapan. Tapi di halaman berikutnya dia bacakan yang dia pakai juga screenshot foto Iklima Hakim dengan percakapan dengan Hotman. Jadi ambivalen gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa tidak ada dasar untuk saya tidak dibebaskan. Saya harus dibebaskan demi hukum karena saya tidak bersalah. Adapun tentang situasi saya dengan hakim kemarin dengan Firdaus sudah ada di Mabes Polri. Ya, monggo kita tunggu prosesnya, itu saja. Jadi kami sama sekali tidak dalam rangka menganggap bahwa situasi yang terjadi itu di persidangan itu disengaja untuk kita merendahkan hakim atau siapa pun, tidak. Tapi yang dalam tuntutan kemarin, sangat telanjang bahwa kelihatan bahwa sangat tidak fair tuntutan dari jaksa dimaksud. Sekarang kita mesti koreksi lah ya sama-sama ya. Ada kasus yang siogianya berproses tidak diproses. Jaksa kan betul kalau dia itu memang penyambung lidah atau mewakili dari pelapor atau korban, tapi kan dia harus fair dengan fakta-fakta persidangan, bukan malah menyesuaikan dengan kehendak mereka, apalagi besaran orang lain. Ini suara ini kencang nih ke saya dengan tim saya. Ini Hotman sudah ke sana, sudah ke sini, dia sudah ini. Dibilang bahwa ada dugaan di ini, ada sudah bayar kena bayar sini. Dia powerful, bawa nama presiden, Pak Hasim, Pak Dasko dan lain sebagainya. Ya, misalnya di kasus Tom Lembongan urusan impor gula, dia kan minta juga diberikan abolisi atau amnesti, betul kan? Dan dia bilang saya sudah telepon Pak Dasko, saya sudah WA Pak Dasko, pajang foto Pak Presiden Prabowo. Ini orang menjual nama presiden. Kalau sempat hukum dijegerahkan karena kemauan dia, ini bahaya buat negara. Bahaya buat negara. Itu yang juga terjadi ke saya. Saya bilang waktu itu hakim sudah dimutasi, Ibu Sofia Tambunan sudah dimutasi, Pak Dian sudah dimutasi. Kita nggak ada masalah, Bu Sofia dengan Pak Tambunan sama juga nggak ada masalah. Tapi karena sudah dimutasi, tiba-tiba dia teriak, dia bilang ini tidak boleh karena dia harus menyidangkan. Apa sih orang gitu? Dan Badilu mengeluarkan bahwa orang itu diberikan kesempatan sampai dengan memutus perkara ini. Nah orang lihat gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Rasman apa sih, penjahat kah, pembunuh orang kah, koruptor kah, perkosa orang kah, menipu orang kah, meras orang, narkoba kah, judi kah? Tidak ada. Ini kasus urusan apem sepetak sawah yang digarap oleh orang lain. Ngadu ke saya bantu, saya tolong, terbuktikan di pengadilan saya tolong. Lah, saya dituntut 2 tahun, dia malah 6 bulan. Ini sangat-sangat tidak adil. Tapi saya percaya Ketua Mahkamah Agung, KAY, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua PN Jakarta Utara, hakim, insya Allah mereka akan memberikan putusan yang arif, bijaksana, adil, dan tidak zalim kepada saya. Nah Bang, ini kan Iklima dituntut 6 bulan, Abang 2 tahun. Menurut Abang kan tadi tidak fair kalau dijatuhkan. Sangat tidak fair. Mungkin maksudnya kalau misalkan itu apakah mau sama seperti kayak Iklima 6 bulan doang atau seperti Enggak apa? lah, harusnya saya bebas. Oh bebas. Karena pelakunya kan dia. Hotman bilang suka sama suka, Iklima Hakim bilang tidak.
Hotman bilang dia bukan ASPRI, Iklim Hakim bilang ASPRI. Oke? Hotman saya bilang kau lakukan dalam mobil 2 kali, apartemen sekali, di klub sekali. Dia bilang saya nggak ingat, tapi kalaupun ada suka sama suka. Iklim Hakim bilang tidak. Diperkuat oleh Kementerian PPA, Ibu Margaret Robin mengatakan bahwa ada pelecehan itu. Di mana salah saya? Lembaga negara loh yang berbicara itu, mewakili menteri loh. Jadi kalau udah sampai orang so penting dia bicara, dikesampingkan oleh hakim, wah ini negara apa? Saya itu saja kalau memang melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, saya angkat tangan sama Hotman. Kasih saya penjelasan. Presiden sekalipun boleh dikritik. Kewenangan presiden tidak tak terbatas, itu bunyinya. Artinya terbatas. Lah Hotman ngomong A, ngomong B, orang selalu bilang, oh dia lagi dekat ya. Emang kalau dekat kenapa? Bisa suka-suka. Ada sebutan Perdana Menteri lah yang turun tangan, ada inilah sebut nama. Ya saya lihatin aja. Tapi yang pasti 2014 Rasman ini ya berkeringat juga untuk Pak Prabowo Hatta. Dan saya mendukung beliau kok. Dari dulu saya ingin dia presiden. 2019 saya dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi Ma'ruf diminta, tapi saya tidak pernah yang namanya nyerang ini vulgar, enggak. Dan 2024 saya dukung Prabowo Gibran. Justru 2015 Hotman kemana? 2019 Hotman kemana? Enggak ada. Ini aja tadi nebeng semua. Jangan atas nama pernah klien saya terus bisa ngatur hukum di negara ini. Maka saya pesan kepada teman-teman saya yang berkuasa saat ini, ya sejelek-jeleknya Rasman, pernah juga saya berbuat untuk Pak Prabowo. Dan banyak buktinya, makanya saya ketemu dengan Pak Mukhlas Siddiq, mantan Wakasal yang mantan ketua harian DPP Gerindra, Pak Yunus Sospia. Ya mereka semua akui bahwa saya memang pendukung fanatik Prabowo. Bang, dari dulu sampai dengan hari ini. Berarti sidang selanjutnya itu kapan, Bang? Akan dilanjutkan lagi? Sidang selanjutnya hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 pukul 8.30 dengan agenda pembacaan replik dari kami, jawaban. Setelah itu putusan. Yang tinggal 2 kali sidang lagi. Ini kan mau jelang putusan, mungkin abang seberapa yakin sih bang, maksudnya abang tidak bersalah gitu dalam kasus? Ya saya yakin bahwa saya tidak bersalah, dan karena saya tidak bersalah itulah makanya saya harus dibebaskan, karena tidak berdasar untuk saya dihukum, sebab saya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan itu. Berarti semua fakta itu sudah abang berikan ya dalam persidangan? Sudah terfaktakan, sudah dibuktikan, tidak ada lagi satupun yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Oke. Nah, bang, terakhir mungkin bila nanti jaksa berkata lain bang, mungkin abang ya akan kami seperti apa? Nanti kan saya ada tim hukum, ada keluarga, nanti saya akan diskusikan. Putusan itu nanti kan akan dijawab seperti apa di persidangan pada saat dibacakan putusan. Berarti apapun nanti hasilnya saya akan lihat. Kan ada upaya hukum, ada tindakan hukum, ada juga yang akan, ya kalau kita anggap hakimnya tidak fair, ada saluran-salurannya untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang memutus secara tidak baik dan tidak benar. Bang, satu lagi, kemarin pas putusan Bang Hotman bilang kalau abang disuruh pulang kampung karena udah nggak jadi pengacara lagi. Ini seperti apa bang? Terakhir. Saya punya kampung, saya punya rumah di kampung, makam orang tua saya di sana, kakak saya di sana. Saya memang orang kampung, ya. Tapi saya tahu saya juga orang kampung. Saya hanya mengatakan satu, bahwa hanya orang-orang yang sombong yang selalu mengatakan dia paling hebat. Oke? Hanya orang-orang yang kufur nikmat yang mengatakan dia kaya. Oke? Saya mengambil langkah berada pada posisi tawadu. Apa itu tawadu? Harga diri saya yang harus tinggi, hati saya yang harus rendah. Prinsip saya tidak melacur untuk meraih sesuatu. Melacurkan diri, maksudnya tidak menjual diri ya, jangan kira pelacur tidak. Tapi saya akan berjuang sebagai seorang lawyer. Hari ini orang sudah tahu Rasman itu siapa, masuk kategori kelas berapa, popularitasnya seperti apa. Dan saya menikmati itu dengan tawadu, dengan rendah hati, tanpa kesombongan. Saya bukan orang kaya,
Tapi saya juga berdosa kalau saya mengatakan saya orang miskin. Karena saya tahu Allah mengkategorikan miskin itu seperti apa, kaya itu seperti apa. Jadi saya berprinsip semoga Allah melindungi saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah dia. Itu falsafah hidup saya. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, hatinya, akalnya busuk buat saya, zalim, saya dihindari dari bencana itu dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ajaran agama saya, sebaik-baik tempat meminta pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang, terakhir ada mau disampaikan dari apa sendiri untuk Ya, saya berharap Ibu Ketua Majelis Hakim, anggota Majelis Hakim bisa melihat fakta persidangan, tidak terpengaruh dengan speak up si Hotman dan lain-lain. Karena anak saya, istri saya, keluarga saya, kakak saya, abang saya di kampung, semuanya sudah lihat bahwa Rasman tidak bersalah. Sehingga saya dan keluarga itu tinggal menunggu saja apakah hakim ini jujur atau tidak. Kan ada salurannya, kalau dia tidak jujur ada salurannya, kalau dia jujur. Dan saya terima kasih Badan Pengawas Mahkamah Agung telah membalas surat-surat yang kami kirim. Bahkan sekarang di live streaming kan di persidangan. Dan bawas suratnya kepada saya dikatakan kami sedang mengamati dan memantau persidangan saudara di PN Jakarta Utara. Saya terima kasih. Dan apa yang terjadi di PN Jakarta Utara dengan PN Jaksel menurut saya itu dua hal yang sangat berbanding terbalik. Yang seharusnya Nikita Mirzani itu harus smooth karena hakimnya begitu baik, lembut. Di kami bukan kita yang memulai, hakimnya yang terus teriak-teriak. Tapi saya tidak menganggap bahwa mungkin karena beliau warga Tambunan, orang Batak Toba, saya Batak Mandailing. Tapi saya percaya orang Batak walaupun nampak tegas, tapi hatinya lembut. Saya yakin dia orang punya nurani dan saya percaya putusan buat saya adalah yang sudah mereka rancang, sikapi, penuh keyakinan dan tentu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ingat pertanggungjawaban kita bukan di dunia ini saja tapi juga ada di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bang Rasman atas waktunya. Terima kasih.